Agama gudangnya nasihat jangan curhat di dunia maya. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setiap detik, entah ada berapa orang butuh nasihat dan pesan-pesan yang memberi inspirasi hidup. Terkadang, di antara kita butuh curhat tentang berbagai masalah di kehidupan maya, cyber world. Kebiasaan ini justru lebih marak dan lebih terfasilitasi dengan adanya pertanyaan seputar "What is on your mind?" Barangkali mereka ingin mendapatkan solusi atas apa yang mereka tuliskan secara cepat dan tepat, atau barangkali sebatas ingin mendapat ungkapan simpatik dari friends dan followernya. Jika dilihat secara objektif, mereka sebenarnya butuh yang namanya nasihat, kata-kata bijak, kata-kata membangkitkan, atau kata-kata yang bisa membuat mereka merasa jauh lebih baik. Memang hal ini tidak jadi masalah besar jika dilakukan sekali dua kali. Namun menjadi satu masalah yang cukup pelik jika curhat di media maya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Bukan justru simpatik yang akan diberikan oleh pembaca, namun lebih dari yang diharapkan justru ungkapan risih dan stigma negatif yang akan didapatkannya, apalagi hingga menyebutkan semua masalah pribadinya. Selain itu, apakah tepat jika setiap persoalan hidup kita ujungnya harus curhat di dunia maya? Jauh sebelum menuliskan masalah di dunia maya, ada baiknya kita berusaha mengingat hadits Rasul ini baik-baik. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Darirah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan manusia pada umumnya." Hr. Muslim. Jika kita butuh segudang nasihat, maka belajarlah ilmu agama. Dengan mempelajarinya, segudang nasihat akan didapatkan. Rentetan masalah akan menemukan jalan keluar, beban kesedihan akan teringankan. Islam menuntun manusia untuk mencari ilmu agama, menjadikan wajib bagi setiap yang beriman kepadanya, semata-mata untuk keperluan hidup manusia itu sendiri. Tentang nasihat ini manusia sering lupa atau kadang justru melupakan. Mereka lebih senang jika harus menuliskan masalah-masalahnya di dunia maya. Sementara mereka lupa bahwa Allah sebaik-baik tempat mengadu, meminta jalan keluar, dan pemberi ketenangan. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, "Apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan." Al-Quran Surat Nahl ayat 53. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu berkata, memohonlah padaku, niscaya aku kabulkan."
Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku akan memasuki neraka secara hina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Maka, agama Islam itulah yang akan menjadi penasihat kita dengan hukum-hukum yang ditetapkan Allah atas manusia, dengan syariat Islam yang dituntunkan oleh Allah dalam kitabnya. Dengan hikmah dan pelajaran dari manusia-manusia terdahulu yang tak ternilai harganya. Dengan mempelajari agama kita akan diingatkan tentang hakikat sabar dalam berbagai masalah. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah secara bijak dan tidak mengedepankan emosi. Agama mengajarkan kedewasaan dan kebijakan berpikir yang jarang bisa didapatkan sekalipun dalam training psikologi sekalipun. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan agama kita sendiri, melupakannya, dan menganggapnya omong kosong belaka. Karena agama adalah nasihat, maka sejak sekarang nasihati diri kita sendiri dengan bekal ilmu agama yang kita miliki. Semoga Allah memberi kebaikan bagi kita yang senantiasa mau menasihati diri dan semoga Allah membaikkan diri dengan ujian yang Ia beri. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditimpa suatu kesempitan, kesulitan, lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Dan barang siapa yang mengadukan kesempitannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya salah satu di antara dua kecukupan. Kematian yang segera atau kecukupan yang segera. HR Ahmad I. 389, 407, 442, Abu Dawud No. 1645, At-Tirmidzi, nomor 2326, dan Al-Hakim I. 408. Lafaz ini milik Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.